Kawula panjenengan pada saat-saat hari-hari yang demikian ini diingatkan dengan fenomena tahunan yang dilakukan oleh masyarakat kita merayakan akan rasa syukur mereka kepada Allah, yaitu aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan mensyukuri kemerdekaan Republik Indonesia. Syukur kepada Allah hukumnya wajib. Syukur kepada Allah hukumnya apa? Wajib. Atas semua kenikmatan, dan ketika kawula panjen mensyukuri akan nikmat tersebut, maka janji ini pun Gusti Allah ditambah rezekinya, ditambah apa yang dikaruniakan oleh Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Akan tetapi yang perlu diperhatikan para rawuh yang dipun rahmati Allah, ketika kawula panjenengan menika merayakan sebuah aktivitas syukur, tapi kok tidak mencerminkan orang yang bersyukur kepada Allah. Walaupun capek nang menungso niku wong syukuran, tapi ternyata ketika dihadapkan di hadapan Allah ini mboten mencerminkan orang yang syukur kepada Allah. Maka potensi dawuhipun Imam Abdullah bin Al-Haddad dalam Nasaihud Diniyah, potensi untuk Allah merubah nikmat itu menjadi bencana besar. Oleh karenanya para hadirin kan dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam syarah kitab Yaqutun Nafis, Al-Habib Muhammad bin Ahmad bin Umar Syatiri, beliau itu menjelaskan wa hunaka a'yadun miladun qad yafrahu li insan wa yatadhakkaru miladahu innama 'alal muslim ay yaj'ala miladahu munasabatan li muhasabati nafsihi wa ya'mal muqarinatan baina 'amin wa 'am hal izdada wa taqaddama am naqas wa ta'akhar hadha syai'un jamil wa la yakunu dhalika bimujarrad at-taqlidi wala lis-saraf wal a'yadul mujaziyah wat taqlidiyah kathirah wa kullu fardin yatamanna 'alaihi al-'aid fi khairin wa 'afiyah wa lutfin wa sa'adatin wa ila ziyadatin nas'alullaha ay yu'ida 'alaina awaidahu al-jamilah. Beliau niku menyebutkan di dalam kitab niku banyak tradisi hari ulang tahun yang biasa disambut oleh golongan manusia. Entah itu ulang tahun negerinya, ulang tahun kabupatennya, ulang tahun keluarganya bahkan. Banyak dilakukan oleh masyarakat dan itu semuanya adalah dalam rangka mengenang nikmat Allah, yaitu hari miladnya, hari datangnya kenikmatan, hari lahirnya. Adapun bagi seorang muslim, yang merayakan ini kan bukan hanya muslim saja. Di negeri-negeri yang lain juga punya ulang tahun kemerdekaan mereka. Tapi yang membedakan antara ini orang muslim, pengikut Kanjeng Nabi Muhammad dan bukan pengikut Nabi Muhammad itu ada perbedaan. Apa perbedaannya? Muslim itu hendaknya menjadikan momentum hari kelahiran tersebut sebagai perantara untuk limuhasabati nafsihi, untuk agar supaya menjadi momentum perantara mengevaluasi diri. Kemudian juga melakukan perbandingan antara tahun satu dengan tahun yang lalu,
tahun ini dengan tahun yang lainnya. Apakah dirinya semakin bertambah baik atau justru berkurang? Meningkat atau justru hilang, menurun? Jadi perayaan ulang tahun yang semacam ini merupakan sebenarnya praktek yang baik kalau dipergunakan dengan hal-hal yang baik. Dan hendaknya yang demikian itu kata beliau tidak dilakukan berdasarkan mekur taklid ikut-ikutan, gak punya dasar, gak punya keyakinan, gak punya pegangan dasar. Apakah ini saya ini dapat ridho, apakah kalau ini malah justru mendapat murka. Apakah ini perbuatan-perbuatan ini dilakukan dengan adanya israf? Kenapa menikah israf? Pemborosan, sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Karena Kanjeng Nabi memberikan gambaran bahwasannya min husni islamil mar'i tarkuhu mala, yakni kalau pengen tahu ini uang ini sudah Islam benar apa bukan? Sudah bagus keislamannya atau masih dia itu seakan jenenge tok Islam. Ketika kapan? Tarkuhu mala yakni. Ketika dia mulai mau meninggalkan sesuatu yang ditimbang-timbang gak ono bobote. Kok gek Ngetokne duit kathah niku bakno tidak menjadi bekal untuk masuk surga, tapi malah sia-sia malah justru masuk neraka. Fala'iyadzu billahi min dzalik. Tarkuhu mala yakni. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lek sampun capek niku mubadzir ya kanu ikhwanas syayatin lek dawuhipun Gusti Allah. Ya bolone setan. Apalagi mengaku merasa kita harus menghidupkan rasa syukur kita atas kemerdekaan yang Allah hadiahkan, atas perjuangan para pejuang bangsa. Kita melakukan acara ini, itu, dan lain sebagainya. Tapi ternyata acara-acara itu justru mengundang murkanya Allah dan menunjukkan dia sedang kufur dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang demikian ini hendaknya kawula panjenengan jauhi. Leres nama badan? Leres nama badan? Lu kan syukur, Beb. Iya syukur, kabeh niku syukur, tapi cara bersyukur itu bagaimana? Ngeten kula paringi gambaran, Mas. Bu. Bu. Oh, tasih urip, alhamdulillah. Kula paringi gambaran nggih. Niki kula gadah rida. Sorban niki lho. Rida kula paringi hadiah. Gelem ta sampean? Ya, enek pertanyaan dhisik rek, gratisan. Mangke akhir sesi mungkin kula tangkep kula kene wis jenengan. Tapi ngeten. Saumpama kula gadah rida niku kula hadiahne dateng panjenengan. Saya berharap ndak pemberian saya ini akan bermanfaat. Membuat hati saya senang. Ketika kula berikan kesampaian, sing sampean gak tahu sholat jamaah. Dengan dapat rida malah sholat jamaah. Iki ketoke teguran iki. Saya ini harus sholat berjamaah, saya ini harus ke masjid saya. Kayak rida ya. Dia belajar dari situ. Dibuat sholat tahajud. Wah iki ora iki ngekei iki kudune menjadi pemicu saya untuk tambah dekat kepada Allah. Lambang ini biasanya dipakai oleh orang-orang yang dekat, orang-orang yang alim, orang-orang yang ahli ibadah. Kula dereng, wah berarti kula dikei niki kudu naik pangkat. Nah, ketemu kula kali tiang niku wau, jam 1 Isnin, dikai.
Loh, sholat jamaah dipakai. Loh, aktivitas sholat tahajud, aktivitas kebaikan-kebaikan dipakai. Kira-kira sing ngekeki koyo kula ngeten iki lho. Kira-kira marem napa mboten? Marem napa mboten, Bu? Alhamdulillah, aku masih yo gak melu ibadah wong kuwi sik oleh urunane. Oleh ciprata. Iya, dia mungkin bisa taat gara-gara wasilah niki wau. Dia bisa menutup auratnya, dia bisa begini, dia bisa begitu semisal. Dengan sebab pemberian saya itu, digunakan kebaikan. Wah, kebaikannya orang ini berarti yang menjadi sebabnya saya. Wah, kula panen. Warem kula niku, alhamdulillah. Lek ketemune tak kei maneh mbek aku. Tak keane kabeh wis. Nggih, ngono, akeh marme. Tapi lek ana wong endi ya? Wong pelem mboten ngoten niku. Wong rada adom mriku kadang-kadang kula paringi. Nggih, masuk terima kasih 1000 kali. Matur suwun, wah jenengan kula dongakne. Amin. Dongakne tambah neh rezekine. Amin. Nggih tambahane guyunya panjenengan. Anake nggih. Saumpama seperti itu, Pak Mas panjenengan tunjukkan rasa syukurnya panjenengan terhadap kula. Ketika itu, ucapan-ucapan dengan ucapan-ucapan yang manis, misal. Anda terima tekong griya sampe geledak nih. Gak tahu digawe, wala tahu dimanfaatne. Suatu saat ternyata kula niku kebetulan lewat teng daleme jenengan sing kula kei niki wau. Mampir kula, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kula lenggah teng tempat duduknya, teng pojokan, enek gumbal, rodok nangane pojokan kula delok. Kayak tahu kenal aku ya. Kayak tahu napa? Kenal, tak delok. Loh, tapi ridakku sing tak kekne wong kaya. Kira-kira kula seneng ya. Marem napa gelo kira-kira kula niki? Gelo napa marem? Wah, gelo kula ya Allah ngerti ora tak kei. Tak juwi kok neh, tak kei manfaat nggone wong liya tak tuku neh. Ini baru manusia, Pak. Allah Subhanahu wa taala berikan kemerdekaan Republik Indonesia ini kepada kawula panjenengan. Allah kasih kebebasan, kemerdekaan datang kawula panjenengan. Sehingga kawula panjenengan dapat beraktivitas dengan bebas. Saged kawula panjenengan menika ibadah dengan bebas. Kawula panjenengan dapat hadir majelis sampai malam bebas. Tidak semua negara bisa seperti itu. Kawula panjenengan kemana-mana tidak ada rasa takut. Kemerdekaan karena negeri kita telah merdeka statusnya dari cengkraman para penjajah. Mereka memperjuangkan dengan darah, keringat, doa-doa yang mustajab. Notabene-nya yang memperjuangkan banyak di antara mereka adalah dari kalangan para habaib. Bahkan dari kalangan para kiai, bahkan dari kalangan para habaib, bahkan dari kalangan ya macam-macam. Tapi banyak di antara pejuang-pejuang itu adalah dari kalangan ulama. Terus kawula panjenengan yang sudah menerima amanat kemerdekaan ini hanya menjadi penikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu wa taala titipkan. Tidak menjadikan sebuah amanat sehingga kawula panjenengan hanya menjadi penikmat kemerdekaan bukan menjadi pengisi kemerdekaan. Akhirnya apa? Dipergunakan kepada hal-hal yang justru mencederai dari yang memberikan kemerdekaan. Siapa yang memberikan kemerdekaan? Siapa yang memberikan kemerdekaan? Allah. Dan itu diakui oleh mereka-mereka para pejuang bangsa niki. Bahkan tertera dalam undang-undang pembukaan undang-undang dasar dengan rahmat Allah yang maha kuasa. Coba lihat, berarti kan mereka beriman benar, Pak. Mereka sadar betul bahwa kemerdekaan ini bukan hanya murni perjuangan mereka. Mereka hanya bermodalkan bambu runcing. Mereka hanya bermodalkan sesuatu yang tidak masuk akal untuk bisa menang, akan tetapi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala
campur tangan Allah yang besar itulah yang kemudian menjadikan negeri Republik Indonesia ini menjadi negara yang merdeka. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cederai dari apa yang telah Allah berikan dengan sesuatu yang justru membuat Allah murka, ini dikasih merdeka negara kita. Tapi justru kita di dalam negeri tersebut bermaksiat saumpamane. Kawula panjenengan di dalam negeri tersebut kemudian melakukan hal-hal yang justru berlawanan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wah, khawatir nanti rezeki kemerdekaan ini oleh Allah akan dicabut. Loh kok bisa dicabut? Iya dicabut. Kok saged ngoten? Kan Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah Subhanahu wa taala tidak merubah kenikmatan yang Allah nikmatkan, Allah berikan, kucurkan kepada segenap kaum. Sehingga mereka sendiri yang merubah akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sikap-sikap mereka, tindakan-tindakan mereka yang meminta untuk Allah mengambil dan mencabutnya. Murka ketika Allah Subhanahu wa taala melihat nikmat ini ternyata tidak dimanfaatkan. Loh, yuk nopo carane awak dhewe niki kersane membanggakan kersane ini nikmat ini akan kita dapatkan langgeng. Bagaimana kita agar bersyukur benar kepada mereka para pejuang bangsa. Karena kalau kita enggak bersyukur kepada mereka, kita tidak bersyukur kepada Allah. Gimana mboten? Kan ini perintahipun Gusti Allah Subhanahu wa taala wala tansabul fadla bainakum. Ojo mbok lalekno. Dari fadl yang ada di antara manusia, antara kita ini. Mereka ada yang dijadikan oleh Allah menjadi sebab Allah turunkan pertolongannya. Para rawuh yang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, dawuhkan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yashkurin nas lam yashkurillah." Wong lek gak syukur kalih menungso, gak syukur kalih Gusti Allah. Oleh karenanya, ya napa carane syukur? Syukur niku wonten 3. Carane syukur niku wonten apa? 3. Sing pertama yakunu syukru bil qalb. Syukur itu dengan menggunakan hatinya. Apa itu? Al-ilm wal i'tiraf anna jami'an ni'am huwa min fadlillah. Ada sebuah pengangan-anganan, pemahaman bahwa semua apa yang kita nikmati dari nikmat-nikmat Allah itu murni pemberian Allah Subhanahu wa taala, bukan dari hasil keringat kawula panjenengan, tidak. Golong komeng sampai goleki sesuatu kalau Allah tak takdirkan, Allah tak berikan, tidak akan pernah terjadi. Wa ma bikum min ni'matin faminal. Berapa jumlah nikmat itu? Kau habiskan seumur hidupmu untuk bersyukur, kau tidak akan pernah menjadi orang yang sempurna syukurnya kepada Allah. Untuk satu detail. Kenapa? Saking besarnya, saking banyaknya yang tidak dapat terhitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Yang kedua, yakunu syukru bil lisan, menggunakan lisan kawula panjenengan menika. Bagaimana dengan lisan ini? Kanjeng Nabi niku ndawuhaken. Ma min abdin, ma an'amallahu ala abdin. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada seorang hambanya, nikmatan. Satu kenikmatan, wa qala alhamdulillah. Lalu kemudian dia mengucapkan alhamdulillah illa waqad adda syukraha. Kecuali orang itu telah memenuhi syukurnya. Syukur dengan lisan. Wong sing seneng alhamdulillah. Imam Haddad itu sampai ndawuhaken banyak di antara manusia itu sebenarnya dia itu fi maqami syukur wa yadhunnuna annahum fi maqami sabr. Manusia itu banyak yang sebenarnya mereka itu berada pada magam kedudukan dia itu untuk bersyukur kepada Allah, tapi dia merasa bahwa dia itu berada pada makam sabar. Ya Allah, tak sabar nih ya Allah. Orang coba lihat bagaimana nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada Anda yang tidak diberikan kepada yang lainnya di luar sana.
Para rawuh yang dipun rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang apa dhewe kan suweneng lek ngenyeki negarane dhewe sambil bangga karo negarane wong liya nggih. Ya kalau sekali-kali buat penyemangat ngono ora apa-apa, tapi lek wis dadi betina, alah Indonesia. Ya perlulah sedikit gerak dikit ya. Para hadirin, lisan syukur kepada Allah. Sing nomor 3 niki sing angel. Dan ini yang paling penting. Yakunu syukru bil arkan, menggunakan anggota badan, jawarih, tangan, moto dan pemberian-pemberian Allah kepada kaula panjenengan digunakan sebagai fasilitas. Napa menika? Yaitu sarfuha li amalin fi taatillah, diberikan kepada satu amalan yang mengandung taat kepada Allah, kemudian wal isti'anatu biha ila maradhihi, menjadikan ini sebagai alat untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. I'malu ala Dawuda syukra. Allah berfirman di dalam Al-Quran, beramalah keluarganya Dawud. Dalam rangka apa amalan itu, kerjaan itu? Dalam rangka syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, kaula panjenengan kalau mendapatkan kenikmatan kemerdekaannya semacam ini, kita pergunakan kebebasan kita untuk syukur kepada Allah dengan bagaimana menggunakan semua fasilitas yang Allah berikan, kebebasan menika untuk kita gunakan untuk hal-hal yang positif. Loh, mboten asal berarti karnaval, ya boleh. Sopo sing ngomong ndak oleh niku? Selama tidak melanggar, ngoten lho Mas kula. Boleh. Loh, tapi kan urutan jambe angsal mboten. Tapi kan bahaya. Nek diomongi Pak bahaya engko nang video keceblok barang. Hati-hati. Wow, para pejuang biyen pengorbanannya mereka bukan hanya ceblok mati, ceblok cedera, bukan. Mereka ya seperti itu. Syahid di jalan Allah. Niki memper-memper karo kono wis karepmu. Ya. Ya, yakin gak ceblok ya karepmu, nggih. Tapi lek ceblok ya muga-muga gak apa-apa, nah nggih tambah sakti, oh ya. Saumpama ana urutan jambe modern ngoten terus ya napa? Perjuangan ya, harus lomba galap karung, gak apa-apa. Wah, tapi ini ketawa-ketawa. Lho biasanya wong ketawa niku malah menunjukkan wong sing syukur kali Gusti Allah. Bahkan orang pilihane Gusti Allah kadang-kadang niku suka tertawa lepas. Dalam sebuah riwayat hadis niku Kanjeng Nabi niku natos dawuhaken anna min khiyari ummati, termasuk di antara mereka-mereka umat-umatku yang terpilih, pilihan-pilihan umatku niku kauman, ada satu kaum yathakuna jahra, mereka itu ketawa niku ya rada cekakaan barang. Tapi ketawa bukan karena lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, napa saking mareme. Mendapatkan kenikmatan saking bunga dan merasa di dalam hatinya min si'atir rahmatillah, karena luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yabkuna sirran min khaufi adabih, tapi aja lali. Masih bareng ngakak ngoten niku lek dhewe ngoten nggih. Lek barengan karo wong iki ketok bahagia ngono lho. Ora kaya awakmu mbok walik. Lek nang ngarepe wong ketok sedih, ngelas, engko lek wayah dhewe bergembira sendiri. Harapannya apa? Kancane iki ben piye gak paham, ben melas apa piye. No kadang-kadang wong ngoten niku. Lah awak dhewe niku kalau menjadi umat-umat pilihane Kanjeng Nabi niku, kalau sudah dialani ya, kalau sudah di depan umum kita bahagia sumringah padahal utangnya kathah. Sumringah padahal masalah di rumah tangganya besar, tapi biasa saja. Bahkan dia masih bisa ketawa. Yadhakuna jahra. Kenapa? Karena dia masih merasa, ini luas rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada saya. Syukur, Pak. Tapi lek bengi dhewean niku yo nangis, ya Allah. Min khaufi adabi wedi. Kok kayak aku guyu model ngono kuwi kebablas. Ono evaluasi. Nggih? Ora apa-apa wis apa, gak apa-apa. Bergembira model ngoten gak apa-apa, tapi kok bar nangis.
Nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. Para hadirin kan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak apa-apa melakukan hal-hal yang demikian. Pokoknya aja nabrak syariat tuh kadang-kadang niki. Nek teng Maistan duka wonten mboten niki. Tapi ketoke ono kae laporane. Ono kadang-kadang niku masyaallah. HUT Republik Indonesia. Wah, gawe son gawedi truk-truk. Nang nduri nek wong wedok nggih rok cedhek. Rok adike sing SD kelas 2 nika. Didamel terus joget-joget nang dhuwure sik ta. Sik. Iki maksudnya apa ini? Syukur kepada nikmat kemerdekaan apa nopo ngoten lho. Kalau memang Anda mau tidak mengatasnamakan syukur kenikmatan kemerdekaan ra apa-apa, syukur kepada setan. Ngono ya ra apa-apa wis. Atas penguasaannya terhadap diri saya, dung dang dung ding joget-joget. Gak apa-apa karepmu wis urusanmu nggih. Nggih. Tapi sampai kemudian mengatakan, wah, pasti tanggunganmu ngoten lho maksudnya. Kalau mengatasnamakan syukuran Republik Indonesia Karnaval Agustusan terus modeling ngono sik to, Pak. Anda ini bersyukur tapi tidak menunjukkan hal yang di situ ada rasa syukur kepada Allah. Hati-hati yang demikian ini bahaya. Mboten saged dipunjaraken, hati-hati panitiane. Kulukum ra wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian itu akan bertanggung jawab nanti di hari kiamat. Pelakunya plus panitiane kena aja ngomong aku gak melu. Kula namung bagian pencatatan saja. Kula niku namung lurahe sing ngekeki tanda tangan tok, aja Pak Lurah. Nggih. Ya ngapunten dong niki namung negor lek sampean mboten percaya ya didelok ae engko. Ya, kok aja getun ngoten maksud kula niku. Saling menasihati. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang ono sing macak wis ganteng to lho. Macak bencong. Ono sing biasane macak bencong teng mriki ono gak? Kadang-kadang dikai pelembungan, ngarepe luru terus semburi dikai keset. Mlakune dimegal-megal, hati-hati Anda berbahagia ketawa saat ini kok ketawa digulu kali tiang. Pengen diguyu kali tiang membahagiakan. Dalilnya apa? Kita ini cuma pengen membahagiakan warga, Beb. Awakmu membahagiakan orang tapi membuat kamu nangis nanti di akhirat. Kenapa? Laknat itu. La'anallah. Allah Subhanahu wa taala melaknat al-mutasabbihina minar rijali bin nisa. Mereka para kaum laki-laki yang mereka itu melakukan pakaian-pakaian megal-megalnya, gawe gincu tonggone, terus digawe ayu-ayunan jerene, lucu-lucunan. Yo paham lek kowe elek. Tapi lucu-lucuan, tapi ternyata lucu-lucuan ini gak lucu sebenarnya, nangis. Hati-hati. Menyerupai wanita. Dari golongan wanita, gagah-gagahan. Saya tahu awak mungkin protes apa piye ta? Dengan kodrat Allah. Kadang-kadang gawe setan-setanan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mendina dongane ngono. Ya Allah, jauhkan kami berlindung kepadamu daripada setan yang terlaknat, yang napa lek ngarani rajim terkutuk. Dek dhewe gawe setan-setanan. Terkutuk. Na'udzubillahi min. Tapi dah santai, sing buka tutup aurat nggih. Terus kemudian jaga salat, gak apa-apa, jaga salat. Hati-hati niki yang banyak gara-gara macak. Gara-gara napa? Karnaval macak niki wau gawe pupuran wedak-wedak, Masya Allah. Tekan lho gak salat sampean lho. Ya napa salat lha niki lek diilangi lek ilang niki mengke bahaya niki. Wakil mahal ini. Niki saya niki cantik seperti ini setahun sekali. Gak sholat berarti sampean. Ya pripun malih qadha. Kok mudah Anda bilang qadha. Padahal Pak dawuhipun ulama Ibn Uyainah mengatakan syukurnya seorang hamba kepada Allah yaitu dengan mengerjakan sholat 5 waktu. Lagi mengatasnamakan syukur atas kemerdekaan tapi justru berbalik. Dia melakukan sesuatu yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan sholatnya. Mugi-mugi kalau panjenengan estu nggih saged
Jaga betul-betul yang demikian ini. Bagaimana agar supaya kawula panjenengan ini menjadi orang-orang yang negerinya ini kalau kita syukur dengan baik, nanti negerinya akan tambah baik. Caranya dengan meniru para pejuang. Para pejuang bangsa dulu, mereka membangun, memperjuangkan negeri ini dengan iman. Maka kita juga isi dengan keimanan. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Dawuhipun Gusti Allah, lek saumpama penduduk negeri itu mereka isi dengan keimanan mereka kepada Allah, lalu kemudian diisi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang dijanjikan oleh Allah la fatahna alaihim, maka kami Allah Subhanahu wa taala pasti akan membukakan kepada mereka berkah-berkah dari langit akan diturunkan, dari bumi akan dimunculkan. Tapi menungso kadang-kadang berbeda. Walakinnahum kadzabu, tapi kadang mereka itu malah justru mendustakan. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akhirnya dihukum kali Gusti Allah Subhanahu wa ma yaf'alullah bi'adzabikum, dan tidaklah Allah akan melakukan pengazaban kepada kalian in syakartum wa amantum, kalau kalian itu syukur kepada Allah dan beriman kepada Allah. Pramila mugi-mugi ya jamaah Jalsatul Itsnain dapat mengerim ya, dapat mengerim ya mengkondisikan ojo sampai perkara sing apik kalau dilakukan dengan baik dia akan mendapatkan kebaikan, tapi dia tidak mampu melakukan dengan kebaikan, akhirnya yang terjadi yang diberikan oleh Allah sebagai balasannya adalah keburukan. Wala'iyadzubillahi min dzalik. Mugi-mugi negeri Republik Indonesia dijadikan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kaula panjenengan menjadi penduduk negeri yang aman sentosa. Kaula panjenengan estu-estu akan mendapatkan keberkahan kemerdekaan. Bukan hanya merdeka statusnya, tapi ternyata kita menjadi budak di negeri sendiri. Kawula panjenengan mudah-mudahan negeri kita ini negeri yang kaya, tapi kalau panjenengan ya tidak, mudah-mudahan ini dimiliki kekayaan itu oleh anak bangsa sendiri, bukan orang-orang asing. Kenapa? Karena ada keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada negeri yang tercinta. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mungkin standar kaula panjenengan tidak pergi, tidak berangkat, tidak pulang dari majlis ini kecuali kalau panjenengan telah diampuni dosanya oleh Allah. Mugi-mugi kaula panjenengan yang punya hajat dikabulkan hajatipun oleh Allah. Mugi-mugi kaula panjenengan yang punya masalah tidak keluar dari majlis ini kecuali masalah kaula panjenengan sampun dipun paringi luasan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi masalah yang terurai. Masalah-masalah kawula panjenengan akan menjadi hikmah yang besar bagi kehidupan. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Monggo sarang-sarang kawula panjenengan di majlis yang semacam ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, merenungi dari apa yang telah Allah berikan kepada kita, apakah kita telah mensyukurinya. Kawula panjenengan ketika isi dalam kemerdekaan menikah dengan satu hal yang berlawanan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, secara perlahan kawula panjenengan ikut andil dalam menghilangkan makna kemerdekaan tersebut. Maka kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali dari semua dosa-dosa yang kita lakukan. Kita memohon dan memanggil asma Allah Subhanahu wa taala dengan kau pejamkan mata-mata kalian, dengan kau hadirkan di dalam hati kalian untuk meminta kepada Allah bersama-sama. Yadullah alal jamaah, pertolongan Allah bersama dengan orang-orang yang bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapkan bersama-sama, ya Allah, ya Allah.